Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Puji nama Tuhan. Hari ini penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena sampai hari ini Tuhan, kami melihat betapa luar biasanya dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, rahmat Tuhan yang senantiasa baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengizinkan kami, Engkau memanggil kami pagi hari ini untuk kami datang memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Satu hal Tuhan yang kami rindukan, untuk boleh setiap kami Tuhan berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus Allah yang kami tinggikan dan agungkan. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan hidup kami, memperbarui hati kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Kau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku Engkaulah yang kami sembah Kau Tuhan. Engkaulah yang kami tinggikan, kami agukan dan kami muliakan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menyatakan dengan iman percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah apapun yang terjadi di dalam hidup kami, kehendak-Mu yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas kami. Rancangan-Mu damai sejahtera penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja.
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyang pegang hidupku, kau bersama kami. Tuhan yang bersama, amin, haleluya. Yes Lord, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, haleluya. Yes Yesus, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jangan goyang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Jangan goyang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang teramat sangat baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami bersuka cita, kami bersorak, memuji, memuliakan namamu. Karena kami tahu Engkau Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Haleluya, Allah sanggup. Haleluya. Oh, Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, tidak tak pernah didengar telinga.
terjadi dalam hidupku Tuhan. Kau dahsyat, kau hebat, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu, kami percaya kalau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kalau juga satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Hati kami percaya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami tahu, kami percaya. Walau kami harus berjalan dalam lembah kegelapan. Tapi saat Engkau Tuhan yang bersama dengan kami tidak lagi takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kalau Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Walau ku harus berjalan
Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Bila Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang menerima firman-Mu. Berilah kami hikmat, akal budi, untuk kami dapat menerima firman-Mu dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Lemas Besti. Shalom. Masih lemes Besti. Shalom. Haleluya. Gitulah Jumat pemulihan. Semuanya sehat? Semuanya bersukacita? Semuanya diberkati? Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini, sebelumnya saya akan rewind ya ke belakang. Bisa tampilkan. Kalau bulan Desember kita mendapat firman Tuhan melalui Yosua 1, yaitu yang tulis, bukan, next. Yosua 1 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kemudian di bulan Maret kita mendapat di Ulangan 11 ayat 8-32 tentang ketaatan. Kemudian di April ya kita dapat Mazmur 150, biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Dan kita juga Jumat Agung ya, kita disucikan oleh tubuh dan darah Kristus dan kita dimuliakan. Kemudian Mei kemarin yang baru-baru Pak Trisno 2 Korintus 4:16 bahwa kita tidak tawar hati. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa Tuhan itu sungguh baik, apa yang akan terjadi ke depan Tuhan sudah memberikan peringatan buat kita. Ya, yaitu melalui firman, waktu kita berdoa juga Tuhan berikan. Dan kalau kita lihat semuanya ini rentetan dari atas, ya dari Desember sampai Mei. Kalau Desember, kita belum tahu tahun ini akan mengalami apa. Dan akhirnya di awal tahun, harga minyak melonjak naik, ya kan? Sudah melonjak, langka lagi, nggak ada. Nah, istilah katakan bahwa Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau firman Tuhan berkata, kalau firman Tuhan sampai kepada kita, ya kita mari belajar saudara, mendengar dan melakukan. Ya, disimpan firman itu kita lakukan. Kuatkan teguhkan hatimu, terus kita belajar taat, kemudian kita belajar untuk biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan, dan kita kemudian disucikan dan dimuliakan Tuhan, dan kemarin firman Tuhan supaya kita tidak tawar hati. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul dengan victory. Mungkin semuanya udah tahu ya, victory ya. Victory itu artinya kemenangan. Ya. Kalau bicara tentang kemenangan pasti ada peperangan. Nah, di sini siapa yang suka perang? Perang suami istri? Jangan ya, jangan. Jadi kalau bicara tentang kemenangan, pasti ada proses yang harus dihadapi, yang harus dilakukan, yaitu berperang. Semua pasti ingin hidup berkemenangan, amin. Apa ada yang mau hidup kekalahan? Nggak ada ya. Semua manusia normal pasti ingin hidup menang terus. Ya. Terus gimana caranya kalau kita bisa hidup menang itu? Nah, ya kita belajar dari Raja Yosafat ya. Kita buka 2 Tawarik 17. Ayat 3. Tawarik 17.
Ini ya, saya bacakan ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Next. 4. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, kalau di zaman ini kerajaan itu terpecah ya. Jadi Israel sendiri, Yehuda sendiri, dan kerajaan Israel dipimpin oleh raja yang seringkali ya itulah ya ke Baal-Baal ya. Jadi di sini kita belajar dari Yosafat. Dia belajar dari ayahnya. Mundur, naik. Ya, ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Jadi Daud mengajarkan kepada keluarganya itu untuk takut akan Tuhan. Di sini yang pertama, poin pertama gimana caranya kita bisa menang. Yang pertama kita harus mencari Tuhan Allah. Ya. Kalau mencari Tuhan Allah berarti otomatis harus taat. Ya. Kadang-kala seringkali manusia kalau sudah mencari Tuhan, ya waktu kepepet, ya waktu kesesakan, ya waktu ditagih utang atau masalah datang, ya kalau masalahnya gede baru nyari Tuhan. Tapi masalah cili-cili gitu, oh aku bisa, ya gak perlu Tuhan wis, aku bisa dewek. Nah itulah manusia. Tapi jangan ya, kita belajar mencari Tuhan itu setiap hari. Nah, gimana caranya kita mencari Tuhan? Yang pertama, yang paling simpel aja lah. Yang pertama, dari doa pagi. Di sini semua doa pagi. Amin. Jadi begitu buka mata, ya mungkin mau cuci muka dulu supaya gak ngantuk. Ya cuci muka, terus minum air hangat, berdoa. Nah, ini saya mau tanya aja ya, kalau angkat tangan, nanti ketahuan nanti. Siapa yang kalau pagi buka mata, buka HP? Jangan kita ngasih tahu. Iya ya. Ya, kita belajar ya. Belajar setiap hari, setiap saat ya. Kalau pagi ini, misalnya minggu ini tadi, oh aku udah berdosa, aku tadi pagi langsung buka HP. Wah, besok belajar lagi, besok Senin pagi belajar. Ya, setiap hari belajar tuh saudara. Ya, memang nggak gampang ya, karena kita tahu bahwa HP, gadget ini sudah kasarnya itu pendamping kita saudara. Ya, kalau nggak ada gadget ini orang boleh bingung nggak bawa dompet, nggak bawa, tapi jangan sampai nggak bawa gadget. Ya, kan itu ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu, HP saya yang lama itu pernah waktu kirim ya di Tenggilis, di depan Ciko, saudara mungkin tahu, ya Surmaki Ciko tuh. Jadi saya berjalan lurus, tiba-tiba ada mobil keluar, ya ngeremnya nggak sempet, jadi otomatis nabrak bumper belakang, selebor depan pecah, terus pelek ban itu agak goyang. Selebor mobil itu ambles ya, jadi sama-sama salah, ya akhirnya udah nggak apa-apa, mobilnya jalan terus. Saya kirim, begitu saya lihat mau buka HP, mau lihat alamat, ternyata apa saudara terjadi, HP saya melengkung saudara. Jadi HP itu lurus itu bisa melengkung sendiri, gini. Terus oke, itu sampai di rumah, kalau dicas itu ternyata lama sekali saudara. Pernah dicas itu semalam itu, dari malam sampai pagi, itu nggak 100% saudara. Kadang cuma baru 50 atau 60%. Kalau 60% itu sangat-sangat kurang saudara. Kalau saya kerja buat ngurir seharian tuh, paling siang tuh udah habis sudahan. Jadi saya malam tuh bukan ngecek kalau bangun kadang-kadang ngecek ngisi enggak gitu loh. Baterainya tuh. Akhirnya gitu, kalau bangun kadang-kadang ngelilir atau pagi bangun, yang lihat saya tuh HP dulu, ngisi apa enggak baterai ini gitu loh. Bukan ngecek-ngecek
WhatsApp atau lain, enggak, saudara. Jadi ya itu sedikit interview dari saya. Jadi kita belajar saudara, ya mulai pagi. Yang pertama kita utamakan Tuhan, ya doa pagi. Dan ingat doa pagi jangan bawa daftar belanjaan saudara, ya jangan bawa daftar belanjaan. Kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan kita muji, ya mungkin belum bisa bahasa roh ya, haleluya, haleluya puji Tuhan, terima kasih gitu saudara, ya nyanyikan pujian saudara, ya nyanyikan pujian penyembahan pada Tuhan. Jadi kita utamakan Tuhan, kita cari Tuhan, ya. Yang kemudian yang kedua, kita membaca Alkitab, ya. Baca Alkitab kalau bisa pagi, ya. Seperti Pak Yoda bilang, mengapa kalau kita baca Alkitab malam, ya, itu nggak masuk sama sekali. Ya karena apa? Karena otak kita sudah setiap satu hari itu sudah diisi dengan berbagai macam, ya, kegiatan aktivitas. Jadi kalau HP atau laptop itu namanya hang, saudara. Ya, jadi baca Alkitab tuh nggak konsen, malah buat obat tidur. Ya, karena jangan baca Alkitab malam, saudara. Tapi kalau memang saudara punya waktu malam dan saudara memang komitmen kuat, ya dengan sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa baca malam hari, ya. Tapi kalau baca Alkitab malam buat obat tidur, aduh gak bisa tidur aku ini. Mikiri kerjaan, mikiri apa, gak bisa tidur, tak baca Alkitab baik. Baru baca satu ayat, blek langsung tidur. Jangan saudara ya. Kemudian yang kedua, menjauhkan bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara, perlu diketahui bahwa misi iblis itu adalah 3M. Apa? Tuh, kok cuma Bugem aja sama Pak Budi WFI. 3 misi iblis. Apa saudara? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat lagi, mencuri, membunuh, binasakan. Perlu diketahui bahwa iblis tidak perlu korban atau persembahan, saudara. Ya itu adalah akal-akalan dari orang-orang pintar aja. Ya, juga tipu muslihat iblis. Kalau zaman dulu, perjanjian lama, kita mengenal korban itu ada 2, korban ucapan syukur dan korban penghapus dosa. Ya, kalau bicara tentang korban, pasti ada darah yang tercurah. Kalau bicara tentang darah, berarti tentang nyawa. Ya, nyawa itu adalah harga yang tak ternilai, saudara. Ya, tidak ada yang bisa membayar atau menandingi atau menghargai nyawa. Ya. Dan darah itu. Jadi kalau di zaman perjanjian lama, raja-raja ini ya sering banyak bukit-bukit pengorbanan yang di gunung-gunung, ya. Terus kemudian berhala-berhala, Baal-Baal, mereka membawa persembahan. Ya saat tidak langsung itu mengikatkan diri, saudara. Ya, jadi orang itu mengikatkan diri dengan berhala, dengan setan itu tadi. Dan kalau apa yang terjadi dengan kalau kita tadi ya melakukan pengorbanan dan berhala-berhala tadi, kita buka nomor 2. 2 Tawarik 11, 14-15. Kalau zaman dahulu, perjanjian lama, berhala itu berupa patung, ya, pohon atau gunung. Tapi kalau sekarang, seperti yang Ibu Gembala, bisa berupa gadget, bisa berupa keuangan, bisa berupa anak. 2 Tawarik 11, ya ini ceritanya,
Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Jadi zaman pemerintahan Yerobeam ini, suku atau Bani Lewi itu tidak boleh memegang dan tidak diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Next, 15. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Ya, jadi Bani Lewi itu adalah Bani yang dikhususkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, di bait suci, mulai dari persiapan sampai ibadahnya juga semua. Dan Raja Yerobeam tidak mengangkat, ya, tidak memperbolehkan. Kemudian next, tadi. Ya, 12, pasal 12 ayat 1 dan 5. Jadi Yerobeam tidak memperbolehkan. Kemudian Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah ini saudara, ketika suatu kerajaan kalau sudah kokoh, ya, sudah teguh, sudah kuat, mereka mulai meninggalkan hukum Tuhan. Next, ayat 2. 5. Kemudian melalui Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku Tuhan, oleh sebab itu aku pun Tuhan meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ya saudara, jadi ketika kita meninggalkan hukum Tuhan, ketika kita berpaling dari Tuhan, ini ceritanya kerajaan Raja Sisak itu nyerang, ya. Dikarenakan apa? Melalui Nabi Semaya, bahwa kamu telah meninggalkan Tuhan, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Saudara jangan salah paham, saudara jangan salah mengerti kalau Tuhan itu jahat, ya. Selama-lamanya dari dulu sekarang sampai ke depan Tuhan itu amat sangat baik, ya. God is good all the time, ya. Jadi kalau Tuhan berkata, oleh sebab itu Tuhan pun meninggalkan kamu, ya. Ini karena yang pertama dari Rehabeam sendiri, ya. Dia enggak bersekutu dengan Tuhan, dia meninggalkan hukum Tuhan, akhirnya bangsa Sisak, Raja Sisak itu nyerang saudara, ya. Jadi saudara jangan pikiran kalau hidup saudara mungkin saat ini lagi ada masalah atau pergumulan apapun atau kesehatan apapun, jangan bilang, oh Tuhan jahat, Tuhan gak peduli aku, ya. Jangan baper lah saudara, ya. Sedikit-sedikit nyalain Tuhan, Tuhan gak sayang aku, Tuhan tinggalno aku. Yuk kita koreksi lagi saudara, ya. Apakah hidup kita ini sudah mencari Tuhan, kita sudah mendekat sama Tuhan, atau kita kita sudah meninggalkan hukum Tuhan, atau kita sudah punya berhala lain selain Tuhan, ya. Jadi koreksi dulu, ya. Jangan baper dulu, ya. Sedikit-sedikit nyalakan Tuhan, sedikit nyala Tuhan. Jadi ini yang terjadi kalau kita meninggalkan hukum Tuhan, maka ada serangan dari musuh. 2 Tawarik 12 ayat 13-14. Nah ini saudara yang di ayat terakhir ya,
Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Next, 14. Ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dalam baca Alkitab sering tertulis ya, mungkin pernah baca nama ibunya titik. Ia berbuat baik, ia berbuat titik. Ya. Kalau di ayat awal ia titik-titik ini melakukan yang baik menurut seperti yang tadi Yosafat, apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, apa yang jahat nenek moyangnya. Nah, kalau di ayat terakhir mungkin Bapak bisa sering baca mungkin nama ibunya titik. Ia berbuat titik. Ya. Di sini saya tidak menyalahkan, ya. Garis bawah tidak menyalahkan kaum ibu-ibu, ya. Tapi ini firman Tuhan, Saudara. Jadi yuk kita belajar sama-sama, ya. Sebagai seorang ibu, ya, harus mengajarkan kepada anak-anak, ya, memberikan yang baik, mengajarkan yang baik. Jangan sampai tertulis dalam Alkitab, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan, ya. Ya sama-sama sih, ya, antara papa mama harus bekerja sama mengajar buat anak-anaknya, ya. Jadi apa yang orang tua lakukan pasti dicontoh anak-anaknya. Yuk kita lanjut ke cara yang ketiga, PPT, yaitu praise and worship. Nah, ini yang kita bisa lakukan setiap hari, praise and worship. Kemarin Ibu Lydia sudah menjelaskan, menjabarkan. Kita tahu dalam praise and worship, pujian dan penyembahan itu ada kuasa yang tak jadi sungguh besar kuasanya kalau kita melakukan pujian penyembahan. Mungkin Bapak Ibu ingat tentang tembok Yeriko. Anak sekolah Ibu pasti ingat. Tembok Yeriko nyerangnya pakai rudal atau pakai kapal selam? Pakai apa saudara? Pujian. Berapa kali bangsa Israel muteri? Berapa? Halo? Hari pertama berapa? Mungkin Ibu Lydia bisa jawab, guyang-guyu. Berapa? Sehari 1 kali. Total semua berapa kali? 13 saudara. Ya. Jadi hari pertama sampai hari ke-6, bangsa Israel dengan bersorak-bersorai, ya, dengan sangkakala, muteri 1 kali sehari, terus pulang. Hari ke-7 disuruh muteri 7 kali. Dan putaran yang ke-7 dengan semangat dan segala kekuatan bersorak-sorak dan akhirnya Yeriko runtuh. Ya. Kemudian, nah ini yang tentang Yosafat tadi, 2 Tawarik 20 ayat 21. Saudara kalau bisa lihat waktu perang Yosafat ini sungguh di luar dugaan dan di luar logika, ya. Pada saat itu Yosafat bingung, ya, karena ada bangsa lain yang mau menyerang dan Yosafat berinisiatif untuk mencari Tuhan. Ya, dia berdoa pada Tuhan gimana caranya kita bisa berperang. 2 Tawarik 20 ayat 21, coba buka. Jadi biasakan Bapak Ibu untuk selalu pujian penyembahan dimanapun berada, ya. Jangan lagu-lagu lain, ya. Setelah itu, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi gini saudara, waktu Yosafat maju perang, Tuhan sudah nyuruh untuk maju perang. Yosafat juga sudah menyiapkan pasukannya, ya. Tapi
Yosafat juga menyiapkan pasukan untuk bernyanyi, saudara. Ya. Dan firman Tuhan katakan, bukan kamu yang berperang, melainkan aku Tuhan yang akan berperang, saudara. Ya. Jadi pada waktu sudah persiapan, sudah berdiri semua, mereka bernyanyi, kemudian musuh itu datang, akhirnya musuh itu mati, saudara. Saudara bisa baca di 2 Tawarik 20 tadi itu. Ntar saya bukakan. Tawarik 20. Nah, ayat 22 ya. 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh, saudara. Jadi Bani Amon dan Moab dan pegunungan Seir itu perang sendiri, saudara. Ya. Padahal musuhnya yang targetnya itu adalah bangsa Yehuda, saudara. Ya. Tapi akhirnya Tuhan buat penghadangan, akhirnya mereka perang-perang sendiri gitu loh, saudara. Ya. Kemudian di ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun dan menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi gitu, saudara. Kadang kita butuh strategi ya dalam hidup ini, dalam setiap menghadapi masalah. Tapi jangan lupa kita juga perlu praise and worship, saudara. Karena dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa, ya. Kalau kita ada dua pilihan ya. Kita mau memuji Tuhan atau kita mau menggerutu, sungut-sungut. Kalau kita memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, praise and worship, maka kita mendapat kekuatan, ya. Sekalipun kita belum melihat hasilnya, tapi kita mendapat kekuatan untuk bisa menghadapi persoalan tadi, ya. Hati kita tenang, ya. Pikiran bersih, ya pikiran itu tenang juga, jiwa tenang, ya. Tapi kalau kita sungut-sungut atau kita muji lagu-lagu lain, ya, saudara bisa eksperimen, ya. Satu hari itu muji Tuhan, ya. Terus hari kedua kita coba eksperimen dengan lagu-lagu sekuler, ya. Kalau Kaan lagunya lagu-lagu nostalgia, ya, zaman-zaman dahulu, ya. Saudara bisa bandingkan lah eksperimen. Bagaimana perasaan saudara, hidup saudara pada hari pertama, hari kedua, ya. Dengan kita melakukan puji-pujian pada Tuhan, dengan kita nyanyi-nyanyi sekuler, saudara, ya. Jadi dari 3 hal tadi, 3 cara yang Tuhan berikan. Yang pertama kita mencari Tuhan Allah melalui doa pagi, melalui baca Alkitab. Kemudian kedua kita menjauhkan bukit pengorbanan dan tiang berhala, ya. Jadi kita jangan meninggalkan Tuhan, ya, jangan meninggalkan hukum Tuhan, tetap dalam jalurnya Tuhan, firman Tuhan, supaya musuh tidak nyerang, ya. Kemudian yang ketiga kita praise and worship, ya. Saya ingat dulu kalau Bapak Gembala bilang kalau di mimbar ini,
kalau muji Tuhan itu keluar suaranya. Jangan kayak kan mujair. Ingat saudara? Ya, dulu Abang Bala. Kalau muji Tuhan itu keluar suaranya, ya. Jangan umi-umi, ya. Jangan kayak wong mujair. Ya, cuma mangap gitu ya. Jadi ayo kalau kita minggu ini kita tuh dicas gitu loh saudara. Ya. Jadi anggap aja gereja ini pabrik cas-casan gitu loh. Ya. Kita dicas gitu loh. Apa powernya, tenaga kita, rohani kita tuh supaya kita untuk Senin sampai Sabtu kita tuh kuat gitu loh. Ya. Jadi kita dicas yang diisi penuh ya. Jangan Senin sampai Sabtu kita udah banyak masalah, Minggu lemes besti, ya ke gereja lemes nyanyi gini biasa, ya wis piano lah, WL mencolot, joget-joget piano aku segini san, selemes aku san gak kuat. Senin Sabtu tenagaku udah habis Senin sampai Sabtu san, jadi Minggu aku ya satu gereja lah, ya ngisi pendaftaran online, ya cek kata penuh itu loh, ya pendaftarannya. Ya, daripada oblong-oblong. Jadi gereja lemes, puji Tuhan biasa ya. Suruh angkat tangan ya, angkat tangan gini setengah tiang saudara. Enggak mau angkat tangan besar. Ya, tepuk tangan juga biasa gitu. Jangan saudara. Tantangan hidup kita tuh semakin hari semakin berat saudara. Ya, kita nggak tahu ke depan ini apa lagi. Saat ini sudah ada isu virus baru, hepatitis akut katanya. Ya, katanya ini katanya lagi juga lebih bahaya dari COVID, saudara. Ya, jadi COVID-nya dihilang timbul virus baru. Nanti virusnya baru, timbul lagi baru. Saudara kalau melihat fenomena gejala alam beberapa tahun ini, saudara seharusnya bisa dengan hikmat Tuhan harus bisa tahu bahwa semakin hari kita ini dibawa untuk semakin dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Saudara bisa lihat ya, saudara bisa cek sendiri. Enggak lah, gak mungkin lah. Itu kan mungkin supaya itu kita tuh sehat, supaya itu kita tuh gini. Enggak saudara, kita dibuat semakin hari semakin takut, semakin hidup dalam kekhawatiran. Ya, takut ini, aduh kalau enggak divaksin atau enggak ada ini, aku takut nanti gini. Kalau enggak lakukan ini, nanti jadi gini. Belum lagi dengan harga naik, ya mulai bingung saudara. Kalau dulu ada siapa yang bilangnya saya lupa, gak apa-apa gak ada minyak goreng itu, kan bisa diganti direbus. Ya, ada yang bilang itu kok saudara, saya lupa siapa itu ya. Gak usah pakai minyak goreng, sekarang kita makan rebusan aja. Mie rebus, telur rebus, tahu rebus, sayur rebus. Mungkin saudara pernah makan kerupuk rebus? Pernah saudara makan kerupuk rebus? Tahu enggak? Seblak itu loh saudara. Saya pernah gini, dapat orderan, kok tolong cariin seblak kok. Modelnya apa seblak itu? Ake, biasanya di Unesa, di bendungan Unesa tuh ake. Coba sih. Saya tahu kalau di Bendungan Indonesia itu banyak orang jual kreco, saudara. Kreco, mie ayam, pentol gitu. Kalau seblak saya sedikit ya. Akhirnya saya lewat, oh ya nemu ada seblak gitu. Saya lihat, beli seblak 2 pedas gitu. Komplit apa enggak? Yus komplit lah wis gitu. Jadi orangnya tuh masak kerupuk itu loh saudara. Kerupuk apa ya? Kerupuk opil mungkin ada warna-warninya tuh, ada biru, ada merah tuh loh. Kuning ya, kerupuk opil ya. Nah, dia ngambil kerupuk itu dicemplung loh saudara. Bingung saya tuh, ih kerupuk kok dicemplung gak digoreng. Terus itu ada yang panjang-panjang, yang tipis tuh, yang kotak tuh panjang, kayak korek tuh loh panjang, ada warna-warnanya. Dicemplung juga. Terus mie instan dicemplung pakai telur lah. Gak apa-apa lah pakai telur. Jadi telurnya juga dicemplung gitu saudara. Diublek-ublek gitu saudara, terus kasih bumbunya mie instan tadi. Udah jadi gitu. Lalu kita namanya seblak, saudara. Kadang lah Bu Susi bilang, apa? Seblak apa? Apa namanya? Saya lupa, saudara. Ya.
Jadi itulah kerupuk rebus saudara. Saya baru tahu namanya seblak saudara. Ya. Jadi gini saudara, semua manusia saat ini dibuat hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, supaya apa? Targetnya itu supaya kita tuh nggak percaya sama Tuhan. Ya. Kalau sudah kita sudah ragu, kita sudah khawatir. Nah, ini bagian marketingnya iblis bilang, Tuhan itu nggak mungkin nolong. Kamu nggak bisa ngewati ini. Kamu nggak mungkin sembuh. Gitu. Percuma sama Tuhan, sama aku ay. Kamu minta apa tak kasih sekarang. Itu marketingnya iblis saudara. Bagian marketing sales-salesnya itu keluar semua. Ya. Nanti kita kalau sudah, iya, wis gak Tuhan-Tuhanan lah. Wis aku sekarang butuh uang, aku saat ini butuh uang buat ini gini buat ini. Nah pasti bisa ngasih lah, bisa ngasih. Ya, kalau zaman dulu ya caranya macam-macam ya, bisa nuyul ya, bisa ngepet ya, buat macam-macam. Kalau sekarang beda saudara, lebih teknologi lagi ya. Main trading, Bitcoin ya. Terus mining ya. Mungkin adik-adik udah banyak tahu ya. Ya. Jadi pasang aplikasi, pasang uang di situ, nanti aplikasi itu yang berjalan, yang mining, yang menambang. Nanti kita tinggal menuai hasilnya. Nah, kemarin yang lagi rame-rame apa? Binomo saudara, ya. Yang kemarin ini Binomo akhirnya kena semua. Mereka invest, akhirnya miliaran rupiah hilang semua saudara. Ya. Jadi itu saudara. Nah, saya juga yang heran saudara, yang fenomena minggu ini setelah Lebaran ini, di mana-mana rame, di mall rame, terutama depan rumah saya Marvel, parkiran rame, ya. Saudara tahu, apalagi yang rame saudara? KKN. Saudara tahu KKN? Bukan korupsi, ya kuliah kerja nyata saudara, ya yang difilmkan jadi desa penari, ya. Ya itulah, saudara bisa lihat fenomena kenapa kalau sama setan itu antusiasnya itu luar biasa ya, rasanya semangat gitu. Apalagi sekarang di CW, sekarang kan ada itu ya, rumah hantu naik mobil saudara. Jadi orang itu naik mobil di dalam parkiran itu jalan, kacanya dibuka, nanti petugasnya itu yang goda-goda gitu saudara. Ya kalau dulu kan misalnya di Jatim Park atau di Lamongan, kalau dulu taman remaja juga, kalau rumah hantu kan kita masuk, bayar karcis, naik kereta atau jalan kaki ya. Tapi sekarang udah di mall, udah dibuka, dan saya lihat-lihat itu banyak yang ngantri saudara ya. Dan mereka rasanya itu habis ngeliat tuh seneng gitu rasanya itu ya. Seneng campur nangis ya. Aslinya wedi aslinya gitu loh. cuma karena demi apa gak tahu, mereka mau gitu loh. Saudara kalau bisa dengan hikmat Tuhan, saudara kalau ngelihat gitu atau masuk gitu ya, mungkin kalau belum tahu juga ya dianggap biasa, tapi kalau sudah tahu ya saudara mungkin bisa percaya bisa enggak, mereka bisa ikut kita saudara. Percaya atau enggak, kalau Bapak Ibu saudara ya adik-adik yang diajak teman-temannya, itu bisa ikut saudara ke rumah ya. Jadi jangan kaget, jangan terkejut kalau misalnya setelah Bapak Ibu saudara masuk ya, atau katakan uji nyali, kemudian besoknya atau mungkin enggak langsung ya, mungkin beberapa bulan ada sesuatu yang aneh dalam saudara, ya itulah saudara, mereka ikut saudara ya. Jadi
pakailah energi kita, pakailah mata kita, hidup kita ini untuk Tuhan. Amin. Kalau udah hal gitu sudah janganlah, saudara. Ya. Jadi kalau saya sudah beritahu dari mimbar ini, ya kalau saudara mau coba, monggo. Bioskop KKN masih jalan, masih rame. Ciputra World masih buka, ya. Temanya Rumah Hantu Darmo. Saudara bisa lihat, saudara, terserah. Nanti resiko ditanggung penumpang, saudara. Ya, karena Tuhan selalu memberikan yang baik, tidak pernah yang jelek, dan tidak pernah yang jahat. Dan kalau sesuatu yang jahat terjadi dalam kita, ingat Raja Rehoboam, dia berubah setia dan meninggalkan hukum Tuhan. Ya, yang pertama apa saudara? Mencari Tuhan Allah. Yang kedua, menjauhkan bukit pengorbanan dan tiang berhala. Kemudian yang ketiga, praise and worship. Ya, kalau lagi saudara lagu sekarang yang lagi ngetren itu apa ya? Itu lagi rame saudara ya, lagu kangen band itu loh saudara, yang di TikTok tuh. Ya, saudara ayolah kita muji Tuhan ya, banyak kok ya, atau mungkin bisa True Worshipper, bisa NDC ya, apalagi JPCC ada. Saudara lebih baik dengarkan lagu itu, saudara muji Tuhan itu saudara ya. Yuk saya undang main musik, WL juga. Jadi kalau saudara ingin hidup berkemenangan, saudara bisa melewati tahun depan, bahkan tahun-tahun depan saudara masih bisa kuat, mulailah mencari Tuhan ya. Mulai besok pagi praktekkan doa pagi, baca Alkitab, kemudian jauhkan dari berhala-berhala, kemudian perbanyak praise and worship. Saudara perlu diketahui bahwa di surga itu tidak ada firman Tuhan, saudara ya. Yang ada adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara di bumi saat ini nggak sering latihan, ya nanti di sana bingung saudara, ya semua muji Tuhan, saudara yang di belakang sendiri dempis gitu ya, ngapain itu bersukacita. Jadi kalau bersukacita minggu, yang semangat saudara, amin. Kalau bisa maskernya dibuka gitu loh, biar nggak pengap, ya. Saudara kalau pengap tuh nyanyi. Nyanyi nggak jelas tambahan saudara, ya. Nggak apa-apa kok, sehat semua, anak-anak Tuhan sudah sehat, ya. Jadi yang di rumah juga, ya, tetap mencari Tuhan, jauhkan dari berhala, dan praise and worship pada Tuhan setiap hari, setiap saat. Saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Biarlah kita selalu bersama dengan Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita, Dia sumber pertolongan kita, Dia sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, berilah kami hati yang selalu haus akan Kau. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Nyanyikan dengan segenap hati.
naikkan imanmu Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama, biarlah Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami, menggandeng tangan kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tak mampu Tuhan, dan bersama-Mu kami tidak takut Tuhan. Sebab Allahku Inilah pernyataan doa kami Tuhan. kami. Inilah iman kami Tuhan. Tuhan yang bersama Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan Tuhan, tapi biarlah Engkau bersama kami. Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yakin Kau bersama. Biarlah tangan-Mu pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Biarlah tangan-Mu yang selalu menggandeng kami Tuhan. Tangan-Mu yang mengangkat kami Tuhan, melewati setiap persoalan dalam hidup ini. Berilah kami hati yang haus akan Kau, seperti rusa yang haus akan aliran air. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa setiap pagi Tuhan mencari Engkau, mengutamakan Engkau Tuhan. Kami menjauhkan berhala-berhala dalam hidup kami. Dan biarlah mulut kami selalu muji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, dalam jiwa kami, jadi kekuatan untuk kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Supaya hidup kami lebih lagi berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati, Engkau rapi anak-anak-Mu yang sudah menerima firman-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak ikut dalam ibadah onsite.
yang di rumah online, yang mungkin mengalami kelemahan, permasalahan. Kiranya Kau mau menjamah mereka juga Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan Tuhan. Supaya kami jemaat pemulihan ini semakin hari semakin bangkit, semakin bersatu, semakin dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima berkat-Mu. Kami bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan Ibu Gembala. Tes, ya. Tes, ya. Puji Tuhan saudaraku diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Iya. Siapa yang gak mau menang? Angkat tangan saudaraku. Ya, enggak ada ya. Semua kita pasti mau menang, ya. Memang kita enggak perang secara perang antar bangsa atau apapun ya. Tetapi setiap di dalam kehidupan kita ini selalu perang saudaraku. Saudara sadar atau enggak, kita ini semua perang. Ya. Mengalahkan iblis, mengalahkan hawa nafsu dagingan kita. Ya. Jadi kan kuncinya apa untuk supaya jadi menang? Yang pertama, mencari Tuhan. Cari Tuhan, lari kepada Tuhan. Ya, jangan cari Tuhan itu, ya Tuhan, aku males Tuhan. Oh Tuhan, aku ngantuk Tuhan. Gak ada saudaraku. Cari Tuhan yang semangat berlari kepada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah itu membaca firman, direnungkan. Ya. Firman itu adalah makanan rohani kita. Ya. Kalau kita berdoa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, orang percaya. Kalau enggak pernah berdoa berarti mati, enggak bernafas. Memang secara fisik, oh aku masih bisa bernafas, aku masih bisa begini begitu. Tapi sesungguhnya rohnya mati. Saat itu saudaraku perhatikan ya. Lari, cari Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Tuhan itu tempelan saudaraku. Karena saya katakan ya, Tuhan itu tempelan. Jangan saudara menjauh dari Tuhan. Kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sadar saudaraku. Ya. Jangan bilang, "Oh, aku masih kuat, aku masih muda, aku bekerja, gajiku besar." Saudara kasih puyeng ngono ae ra iso kerja saudaraku. Iya enggak? Jadi kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Ya. Baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Ya. Dilakukan. Terus tadi jauhi Baal, buang Baal itu. Baal itu apa? Penyembahan berhala. Buang itu yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu. Ya, mungkin saudara gak menyembah patung. Tapi semua yang Tuhan tidak berkenan itu satu kejahatan. Semuanya ya harus dibuang, ditinggalkan. Jangan dirangkul. Oh ini enak, ini nyaman. No, saudaraku. Ya, nah bisa saudaraku hidup digabung. Oh iya, aku cinta Tuhan. Aku pergi gereja, aku beribadah. Tapi saya menggeluti dosa. Menggeluti semua yang Tuhan tidak berkenan. Yang Tuhan tidak suka. Saudara tahu kok.
sik digeluti, sik enggak mau melepaskan, sik eman-eman. Hidup separuh-separuh enggak bisa saudaraku. Ya. Ayo saudaraku, selama Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Kesempatan ini sangat berharga. Pakai hidup kita ini untuk memuji, menyembah Engkau, praise and worship tadi. Saya dapatkan tadi waktu Yeriko, nyaut kata-kata Yeriko. Bangsa Israel mau mengalahkan Yeriko itu tidak dibom, tidak. Kalau zaman sekarang kau meruntuhkan rumah itu ada alatnya ya saudaraku. Tinggal tinggal waktu aja langsung rumahnya itu ambuk brus gitu, gedung yang besar. Tapi zaman itu tidak ya. Tembok Yeriko itu bukan tembok yang seperti ini saudaraku. Tembok ini bisa dibuat jalan saudaraku. Berarti lebarnya itu enggak salah 6 meter enggak salah. Ya. Itu bisa jebol dengan apa? Pujian. Pujiannya enggak tadi dikatakan pujiannya enggak. Tuhan yang bersama kami. Bukan seperti itu. Ya. Terus loyo, melo. Aku ini susah. Persoalanku banyak. Tuhan belum tolong aku. Terus loyo. Tidak saudaraku. Kalau dikatakan bangsa Israel mengelilingi Yeriko itu 6 hari. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali. Kok gak iso ya? Kok gak ambrol-ambrol ya? Wes mulai males, wes aku gak melok wes. Tapi tidak saudaraku ya. Terus lakukan karena itu yang diperintahkan Tuhan. Hari ke-7, 7 kali. Dengan bersorak-sorai jebol tembok Yeriko itu. Sekarang apa yang menjadi persoalan saudaraku? Sakit, masalah anak, masalah suami istri, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Ya, tadi saya ngomong sempat sama Ibu Evi, orang hidup itu ya masalahnya banyak. Ya, saya bilang, karena apa? Kita dilahirkan procot gitu. Sudah nangis. Nangis itu tanda apa? Susah. Ya enggak ada kalau orang lahir terus tertawa itu enggak ada. Tandanya penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Nih ya, di dalam dunia ini. Ayo saudaraku, kita tetap semangat. Kita tidak sendiri. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin enggak saudaraku punya Tuhan yang besar? Jangan cuma lagu nyanyi toh. Ya, tapi itu iya dan amin. Kalau saudara percaya, saudara yakini, maka itu jadi. Kalau saudara ragu, saudara enggak percaya, ya itu enggak jadi. Ya. Ayo saudaraku di dalam kehidupan kita ini berperang. Ya. Kalau katakan perang, kita berlomba ya, untuk bisa menang. Mendapatkan upah, mendapatkan mahkota, mendapatkan hadiah. Itu perlu perjuangan saudaraku. Ya. Perlu perjuangan, tidak bisa santai-santai. Ayo saudaraku. Ya, bangkit. Ya, ayo bangkit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita juga harus responi. Jangan Tuhan ada di sebelahku kok. Ya wes aku ben Tuhan naik. Aku tak tidur aja. Enggak ya. Kita harus responi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di situ kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah melawat setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau dengan sukacita. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mendengar perintah-Mu Tuhan. Yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam menghadapi Tuhan tantangan, rintangan. Di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan Engkau memberikan solusi. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Dan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami terus Tuhan menjadi pemenang Tuhan. Untuk melewati semua tantangan rintangan di dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan baik multimedia, baik juga yang hamba-Mu yang melayani prokes kami semua yang ada pada siang hari ini. Bahkan sebentar sore mereka yang online di rumah mereka juga. Tuhan Engkau melawat dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Pulang sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan. Untuk minggu depan kembali kami datang memuji dan menyembah Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, pulanglah. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman.